Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Di sini saya akan nge-review sebuah novel Ancika. Ancika dia yang bersamaku di tahun 1995. Nah, tokoh pertama dalam novel ini yaitu Teteh Ancika. Ancika Meurinisa Prabu atau sering disebut dengan Amer, sering juga dipanggil dengan sebutan Teteh Cika. Nah, karakter Teteh Cika ini itu di sini memang sangat mengasihkan gitu. Daripada novel berikutnya juga Teteh Ancika ini sudah ditayangkan, namun hanya sebagai figuran saja. Nah, Teteh Ancika ini juga karakternya itu tomboy. Karakter Teteh Ancika ini pokoknya asik, dia cerdas juga. Di sini itu dia diperankan jadi sosok seseorang yang suka membaca gitu. Pada pertemuan dengan Dilan itu, di sini Dilan juga sudah bukan lagi anak SMK, dia sudah berkuliah yaitu di ITB. Dilan ini sebenarnya sangat Dilan di sini juga Dilan di sini pada novel ini tidak banyak menghabiskan waktu buat ngegombal, tapi di sini lebih diperlihatkan Dilan itu sedikit rapi, serius karena emang sudah dewasa gitu. Cuman masih ada karakter yang masih SMA, banyak bodor-bodoran kayak gitu ketika mendekati si ceweknya. Nah, adegan yang saya paling suka itu di adegan di saat Teteh Cika ini membaca isi surat dari Dilan. Sumpah puisinya itu mendalam banget gitu. Enak banget gitu buat dikaryain di sini. Puisi dari si Dilan itu kayak elegan banget kayak gitu. Di tokoh-tokoh dalam novel ini tuh banyak yang baru seperti Mang Anwar, Bagas, Yadit. Karena Teteh Ancika ini termasuk cewek yang banyak disukai oleh kaum laki-laki gitu. Karena apa? Karena mungkin menarik, cantik, juga unik lagi. Juga kalau menurut saya sih dalam novel ini itu Ayah Pidi Baik, cara penulisannya itu terlalu menggambarkan gimana sih cara pola pikir si Teteh Ancika ini gitu. Saya juga hampir tidak mengerti apa yang dijelaskan di dalam novel ini sebelumnya. Tapi setelah saya baca, saya merasa masuk ke dalam kehidupan si Teteh Ancika ini. Ternyata seru banget. Pada akhirnya dari kisah cinta persahabatan Dilan dengan Ancika ini yang awalnya hanya sebatas bersahabat dan kenalan di rumah Abah, dan semakin kesini Dilan juga merasakan bahwa Dilan juga mencintai si Ancika ini. Cuman dari novel ini juga saya melihat sesosok bajingan dari seorang Dilan gitu. Tapi emang karena Dilan tidak bisa melepaskan dari panglima geng motornya juga, jadi saya cukup kagum juga gitu, karena di sini Dilan itu sangat rapi gitu dalam mendekati seorang Ancika ini. Dari bobroknya Dilan ini sampai ketahuan kalau si Dilan ini dulu mempunyai mantan yang bernama Milea. Nah, di sini juga hampir dipermasalahkan bagaimana kelanjutan hubungan Ancika dan Dilan. Kemudian daripada itu Ancika sempat tidak menanggapi apa itu mantannya, karena Dilan punya masa lalu tapi Dilan sekarang milikku, seperti itu. Dan pada akhirnya Dilan dan Teteh Ancika ini menikah gitu, lalu mempunyai 2 anak. Sampai gak nyangka banget gitu seorang panglima geng motor merubah dirinya pada kehidupan berkeluarga, jadi seperti seorang ayah yang baik banget. Saya awalnya kesel juga sih kenapa Dilan sama Milea itu putus, tapi setelah saya membaca novel ini dengan dinamikanya, Dilan itu sangat klop banget sama Ancika ini. Nah, buat kalian yang mau baca buku ini, baca aja, pokoknya seru. Pun memang gak ada yang bisa mematahkan takdir jika waktu dan orangnya sudah tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.